Kitab Talmud menetapkan bahwa semua orang yang bukan Yahudi disebut Goyim. Goyim ini artinya sama dengan binatang. Goyim, derajat mereka di bawah derajat manusia. Ras Yahudi adalah umat pilihan, satu-satunya ras yang mengklaim diri sebagai keturunan langsung dari Nabi Adam alaihissalam. Marilah kita periksa beberapa ajaran Talmud. Beberapa contoh isi ajaran Talmud. Erubin 2b. Barang siapa yang tidak taat kepada para rabi mereka akan dihukum dengan cara dijerang di dalam kotoran manusia yang mendidih di neraka. Moed Katan 17a. Bila mana seorang Yahudi tergoda untuk melakukan sesuatu kejahatan, maka hendaklah ia pergi ke suatu kota di mana ia tidak dikenal orang, dan lakukanlah kejahatan itu di sana. Menganiaya seorang Yahudi sama dengan menghujat Tuhan. Sanhedrin 58b. Jika seorang kafir menganiaya seorang Yahudi, maka orang kafir itu harus singkirkan. Dibenarkan menipu orang yang bukan Yahudi. Sanhedrin 57a. Seorang Yahudi tidak wajib membayar upah kepada orang kafir yang bekerja baginya. Orang Yahudi mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi. Babakama 37b. Jika lembu seorang Yahudi melukai kepunyaan orang Kanaan, tidak perlu ada ganti rugi. Tetapi, jika lembu orang Kanaan sampai melukai kepunyaan orang Yahudi, maka orang itu harus membayar ganti rugi sepenuh-penuhnya. Orang Yahudi boleh mencuri barang milik bukan Yahudi. Baba Mezia 24a. Jika seorang Yahudi menemukan barang hilang milik orang kafir, dia tidak wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. Ayat ini ditegaskan kembali di dalam Babakama 113b. Kemudian ada isi kitabnya yang menyatakan bahwa orang Yahudi boleh merampok atau membunuh orang non-Yahudi. Pada Sanhedrin 57a, jika seorang Yahudi membunuh seorang kutea atau kafir, maka Yahudi itu tidak akan dapat hukuman mati. Apa yang sudah dicari oleh seorang Yahudi boleh menjadi miliknya. Babakama 37b. Kaum kafir ada di luar perlindungan hukum dan Tuhan membukakan uang mereka kepada Bani Israel. Orang Yahudi boleh berdusta kepada orang non-Yahudi. Babakama 117a. Orang Yahudi diperbolehkan mendusta untuk menipu orang kafir. Yang bukan Yahudi adalah hewan di bawah derajat manusia. Yebamot 98a. Semua anak keturunan orang kafir tergolong sama dengan binatang. Abodah Zarah 36b. Anak perempuan kafir sama dengan nidah atau najis sejak lahir. Abodah Zarah 22a sampai 22b. Orang kafir lebih senang berhubungan seks dengan lembu. Ajaran gila di dalam Talmud. Gitin 69a. Untuk menyembuhkan tubuh, ambil debu yang berada di bawah bayang-bayang jamban, dicampur dengan madu, lalu dimakan. Yebamot 63a. Adam telah bersetubuh dengan semua binatang ketika ia berada di surga. Yebamot 63a. Menjadi petani adalah pekerjaan yang paling hina. Sanhedrin 56b. Seseorang Yahudi boleh mengawini anak perempuan berumur 3 tahun. Persisnya 3 tahun 1 hari. Sanhedrin 54b. Seorang Yahudi diperbolehkan bersetubuh dengan anak perempuan, asalkan saja anak itu berumur di bawah 9 tahun. Ketubot 11b. Bila mana seorang dewasa bersetubuh dengan seorang anak perempuan, tidak ada dosanya. Yebamot 59b. Seorang perempuan yang telah bersetubuh dengan seekor binatang diperbolehkan menikah dengan pendeta Yahudi. Seorang perempuan Yahudi yang telah bersetubuh dengan jin juga diperbolehkan kawin dengan seorang pendeta Yahudi. Abodah Zarah 17a. Buktikan bila mana ada pelacur seorang pun di muka bumi ini yang belum pernah disetubuhi oleh pendeta Talmud Eleazar. Hagigah 27a. Nyatakan bahwa tidak ada seorang rabi pun yang akan masuk neraka. Baba Mezia 59b. Seorang rabi telah mendebat Tuhan dan mengalahkannya. Tuhan pun mengakui bahwa rabi itu memenangkan debat tersebut. Gitin 70a. Para rabi mengajarkan, sekeluarnya seseorang dari jamban, maka ia tidak boleh bersetubuh sampai menunggu waktu yang sama dengan menempuh perjalanan sejauh 0,5 mil.
Konon, iblis yang ada di jamban itu masih menyertainya selama waktu itu. Kalau dia melakukannya juga atau bersetubuh, maka anak keturunannya akan terkena penyakit ayan. Gitin 69b. Untuk menyembuhkan penyakit kelumpuhan, campur kotoran seekor anjing berbulu putih dan campur dengan balsam. Tetapi, bila memungkinkan untuk menghindar dari penyakit itu, tidak perlu memakan kotoran anjing itu, karena hal itu akan membuat anggota tubuh menjadi lemas. Menahot 43b sampai 44a. Seorang Yahudi diwajibkan membaca doa berikut ini setiap hari. Aku bersyukur ya Tuhanku, karena Engkau tidak menjadikan aku seorang kafir, seorang perempuan, atau seorang budak belian.